Hidup itu terkadang kayak main catur. Kamu punya bidak terbatas, lawan yang tak terduga, langkah yang kadang terpaksa, dan setiap keputusannya nggak bisa ditarik kembali. Di catur, pemain amatir biasanya hanya fokus pada satu langkah ke depan. Tapi bagi Grandmaster, mereka bisa melihat lebih jauh bahkan 15-20 langkah ke depan. Inilah perbedaan antara orang biasa dengan orang jenius dalam menjalani hidup. Orang jenius tidak selalu lebih beruntung. Mereka hanya punya kerangka berpikir dan mental model yang membuat mereka bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan hal ini terkadang membuat kita merasa dirugikan, karena kita tidak bisa bereaksi terhadap apa yang tidak kita lihat. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan ngebahas 7 mental model atau strategic thinking yang biasa digunakan oleh orang jenius, yang mana ini nantinya bisa kamu copy-paste di kehidupan sehari-hari biar hidupmu terasa lebih mudah. Map is not the territory, atau kalau kita terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, berarti peta bukanlah wilayah. Ini merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa apapun yang kita ketahui terkadang berbeda dengan realitas sebenarnya. Di kehidupan sehari-hari, kita sering membuat kesimpulan atau berasumsi terhadap suatu hal berdasarkan informasi yang terbatas atau informasi sepotong-sepotong yang biasa kita temui di sosial media. Contohnya, ketika kita melihat ada seseorang influencer yang cerita pengalaman buruknya ketika makan di restoran. Kita mungkin langsung menganggap bahwa restoran tersebut jelek walaupun kita sendiri belum pernah ke sana. Padahal pengalaman orang lain atau influencer tersebut belum tentu mewakili pengalaman kita. Contoh lain, kamu mungkin pernah merasa ada orang yang nggak suka sama kamu gara-gara dia kelihatan cuek saat berpapasan. Tapi sebenarnya bisa aja dia sedang stres atau lagi capek sampai-sampai dia nggak sadar dengan keberadaanmu. Ini juga yang sering diderita oleh orang yang matanya minus ketika sedang jalan dan lagi nggak pakai kacamata. Seringkali ia dianggap sombong gara-gara nggak mau negur pas ketemu di jalan, padahal emang nggak kelihatan aja. Bagian ini mengingatkan kita untuk selalu mempertanyakan informasi yang kita terima dan tidak terjebak dalam persepsi yang sempit. Ini juga menyadarkan bahwa interpretasi, persepsi, atau opini kita terhadap dunia mungkin bisa aja salah dan bukanlah realitas yang sebenarnya. Pernah nggak, di suatu kejadian kamu ngelihat ada orang yang teriak-teriak nggak jelas hanya karena masalah sepele? Dan biasanya, ini sering terjadi di kalangan perempuan. Ketika menghadapi suatu masalah atau kejadian yang nggak sesuai ekspektasi, seringkali mereka gampang panik dan langsung teriak-teriak. Selain membuat orang di sekitarnya jadi ikutan panik, ini juga ngebuat masalah yang tampaknya sederhana bisa jadi terasa sangat rumit. Padahal, kalau mereka bisa tenang dan mau mikir dengan lebih santai, mungkin masalah yang terjadi itu solusinya bisa gampang. Occam's Razor adalah prinsip filosofis yang menyatakan bahwa solusi yang paling sederhana seringkali adalah yang paling benar. Ketika kita menghadapi beberapa penjelasan atau teori untuk suatu fenomena, sebaiknya kita memilih solusi yang paling sederhana atau yang asumsinya paling sedikit. Dalam banyak kasus, kita cenderung membuat sesuatu terasa menjadi lebih rumit daripada yang seharusnya terjadi. Padahal masalah itu seringkali punya solusi yang sangat sederhana. Misalnya, jika kamu sedang sakit perut, kemungkinan besar penyebabnya adalah karena kamu salah makan atau bisa jadi asam lambung. Bukan karena ada orang lain yang gak suka sama kamu, terus dia pergi ke dukun dan minta agar kamu disantet dan dimasukin paku ke dalam perut. Ini juga pernah dirasakan oleh temanku ketika ingin presentasi sidang tugas akhir. Pada saat itu laptopnya nggak bisa nyala, padahal waktu buat presentasi tinggal beberapa menit lagi. Dia paniknya luar biasa, segala masalah rumit sempat dia pikirkan, kayak tombol powernya nggak berfungsi, layarnya black screen, atau dia menganggap laptopnya beneran rusak. Padahal masalah sebenarnya cuma karena baterainya habis karena lupa dicas. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah, terkadang masalah sederhana akan terasa lebih rumit ketika berada di situasi genting. Oleh karena itu, pemikiran sederhana ini akan sangat membantu apabila kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari. First principle thinking adalah cara berpikir untuk memulai semuanya dari hal yang paling dasar, yang kemudian digunakan untuk menyusun kembali cara kita memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Intinya, kita menghilangkan asumsi atau pandangan umum yang sudah beredar dan mencoba memahaminya lagi dari awal. Orang yang paling terkenal sering menggunakan prinsip ini adalah Elon Musk.
Ia menggunakan prinsip ini ketika membangun SpaceX, yang merupakan perusahaan transportasi antariksa yang berfokus pada peluncuran roket dan pesawat ruang angkasa, dengan tujuan untuk mengurangi biaya perjalanan ke antariksa dan memungkinkan kolonisasi manusia di planet Mars. Ketika seluruh industri aerospace pada saat itu mengatakan bahwa biaya pembuatan roket sangatlah mahal, maka Elon Musk membongkar semua itu dari hal yang paling dasar, mulai dari mencari tahu bahan baku, bahan bakar, komponen, biaya produksi, dan lain-lain sampai benaran detail. Setelah dibongkar satu-satu, ternyata diketahui bahwa biaya material hanya 2% dari harga roket. Dan dari sini, ia merombak keseluruhan sistem produksi roket dan bisa menekan biaya pembuatannya hingga 90%. Second order thinking adalah cara berpikir yang memperhitungkan akibat dari keputusan yang kita ambil. Ini mendorong kita untuk berpikir tentang konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan yang kita ambil dan belajar untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di kehidupan sehari-hari, banyak orang yang hanya fokus pada dampak langsung dari keputusan yang mereka ambil tanpa memikirkan efek lanjutan yang bisa terjadi. Contohnya kayak lagi main biliar. Seorang pemula biasanya hanya fokus memasukkan bola tanpa memikirkan posisi pantulannya. Ini berbeda dengan pemain profesional yang memikirkan nggak hanya masukin bolanya aja, tapi juga mengatur posisi atau spot bola setelahnya agar mencapai posisi strategis untuk game berikutnya. Kalau kita lihat contoh dalam skala yang lebih besar, kayak institusi atau bahkan negara, kita bisa lihat Singapura. Dulu di sekitar tahun 1960-an, pemerintah Singapura sempat melarang kepemilikan mobil pribadi karena dinilai dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di masa yang akan datang. Langkah ini awalnya dikritik, tapi efek jangka panjangnya bisa kita lihat sekarang, di mana transportasi umumnya jadi lebih efisien, polusi semakin berkurang, kota lebih tertata rapi, dan kualitas hidup pun jauh lebih meningkat. Inilah pentingnya sebuah negara yang menggunakan mental model second order thinking. Negara jadi bisa membuat kebijakan yang memikirkan efek jangka panjang. Nggak kayak di suatu negara yang setiap bergantinya pemimpin, maka berganti pula kebijakannya. Inversion thinking adalah cara berpikir yang mengubah perspektif dengan membalikan masalah, kemudian memikirkan apa yang harus dihindari. Inversion thinking mengajak kita untuk memikirkan masalah dari sudut pandang terbalik. Daripada berpikir tentang gimana cara menjadi sukses, kamu bisa mengubah perspektif pertanyaannya menjadi apa yang membuat orang gagal. Setelah kamu list penyebab orang gagal, misalnya karena mereka malas, bodoh, atau arogan, maka kamu bisa hindari hal tersebut. Ini juga yang dilakukan oleh Netflix ketika mengetahui pendapatan mereka sedang mengalami penurunan. Mereka nggak cuma bertanya tentang gimana cara mendapatkan lebih banyak pelanggan, tapi mereka juga bertanya terkait apa yang bikin orang berhenti berlangganan. Setelah mengetahui penyebabnya yang ternyata karena kurangnya diferensiasi dan daya tarik konten, maka solusi yang didapatkan adalah berinvestasi besar-besaran di original series. Karena dengan memproduksi original series, selain mendapatkan loyalitas dari pelanggan, mereka juga punya kontrol penuh terhadap series tersebut tanpa terikat lisensi dari studio lain. Thought experiment adalah konsep berpikir untuk mengeksplorasi ide, teori, atau situasi sebelum melakukan aksi nyata. Ini ibaratnya kayak berimajinasi untuk mensimulasikan skenario yang kemungkinan akan terjadi, atau membayangkan suatu hipotesis untuk memahami konsekuensi dan menguji suatu ide. Dalam dunia sains, Albert Einstein menggunakan thought experiment untuk memikirkan teori relativitas dengan membayangkan dirinya sedang menaiki cahaya. Di kehidupan sehari-hari, ini bisa kamu terapkan ke banyak hal. Misalnya, ketika kamu lagi bingung untuk memilih antara mau menetap di pekerjaan sekarang atau resign untuk menjadi full-time freelancer. Kamu bisa membayangkan skenario apa yang bisa terjadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, maka kamu secara tidak langsung mensimulasikan kemungkinan apa yang bisa terjadi sekaligus menyiapkan strategi yang diperlukan, atau bahkan menunda keputusan tersebut dengan tetap berada di pekerjaan sekarang sambil membangun portofolio tambahan. Circle of competence adalah istilah untuk menggambarkan bidang atau hal yang benar-benar kita pahami. Model ini mengajarkan kita untuk tahu batasan terhadap apa yang kita kuasai dan apa yang tidak.
Setiap orang tentu punya lingkaran kompetensinya masing-masing. Misalnya, seorang dokter yang tentu lebih paham masalah kesehatan dibandingkan orang yang tidak punya pengetahuan di bidang medis. Ini juga yang diterapkan oleh Warren Buffett sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dia pernah bilang, "Know your circle of competence and stick to it." Yang artinya, kenali batas kompetensimu dan tetaplah di dalamnya. Ini bukan berarti kita nggak boleh belajar hal baru, tapi ini tentang fokus pada core keahlian yang bisa memberikan dampak maksimal. Pada masa-masa awal, Warren Buffett nggak pernah investasi di perusahaan teknologi, karena dia sadar kalau bidang itu di luar lingkaran kompetensinya. Dia hanya fokus ke sektor yang dia pahami, kayak perusahaan yang memproduksi produk rumahan, asuransi, dan perbankan. Setelah dia punya tim terbaik yang mengerti bidang teknologi, barulah ia memutuskan untuk masuk ke jenis perusahaan tersebut. Penerapan mental model ini digunakan untuk mengetahui batas kemampuan kita dan tidak terburu-buru ketika mau mengambil keputusan yang berada di luar kompetensi kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah di luar lingkaran kompetensi, kita sebaiknya meminta bantuan dari orang yang lebih ahli atau memperluas pengetahuan kita terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Dan iya, itulah 7 kerangka berpikir atau mental model yang biasa digunakan oleh orang jenius ketika mereka sedang berpikir. Kalau kamu bisa menerapkan mental model ini, maka kamu akan menjalani hidup dengan lebih mudah karena punya cakupan penglihatan terhadap realita yang lebih luas. Bayangin jika kamu bisa menerapkannya di setiap aspek kehidupanmu. Masalah yang dulunya tampak rumit akan terlihat jadi lebih sederhana. Keputusan yang dulunya tampak mustahil sekarang menjadi lebih jelas, dan peluang-peluang yang tak terlihat tiba-tiba bisa menjadi muncul. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.